Inisiatif pribadi, bukan oleh penugasan majelis jemaat atau institusi lain, atas kesadaran bahwa kelompok-kelompok kecil yang menjadi jemaat pertama di Rendang Batu bermula dari akhir tahun 49, kemudian beberapa orang dibaptis pada pertengahan tahun 50. Kebanyakan orang dewasa, tetapi yang sudah hampir meninggal semua. Menulis buku ini yang masih hidup itu Pangkung, Nek Lulung, Lek Lulung, Pembantu Benen tak Ngotaru. Yang lain sudah meninggal. Jadi boleh dikatakan sama sekali tidak ada lembaga atau organisasi yang mensponsori saya menulis. Enggak boleh. Biaya itu dari saya sendiri. Kecuali waktu sudah naskah awal sudah jadi, beberapa kali dilakukan diskusi. Pertama kali di Sekon itu agak terbatas. Yang kedua di Jakarta di rumahnya Bung Dedi, itu pesertanya cukup banyak. Saya libatkan terutama semua orang Tambunan Rendang Batu yang tinggal di Jakarta atau kebetulan hadir di Jakarta. Ada mungkin 30-an orang kami berdiskusi naskah awal. Ya, bantuan dari Darius tentang konsumsi waktu pertemuan di Jakarta. Setelah pertemuan itu ada desakan supaya kalau boleh naskah ini segera diterbitkan. Tapi saya bilang saya tidak bisa janji sebab masalah kesempatan dan biaya gitu. Mungkin karena saya katakan itu saya kesukaran biaya. Akhirnya singkali menyumbang itu. Saya tidak tahu, mungkin 1 juta atau berapa. Jadi saya tulis kembali lagi lah itu naskah setelah ada masukan di Jakarta. Setelah naskah Jakarta ini sudah jadi, diketik kembali oleh Eti naskah itu. Saya pernah ketemu orang Sinode bahwa saya menulis karena inisiatif pribadi, tapi satu kali saya akan datang kantor Sinode minta kalau boleh dibicarakan bukan apa-apa, tapi supaya naskah itu bisa diketahui pimpinan Sinode, dan saya juga bermaksud untuk mencetaknya di percetakan gereja. Saat itu Nek Pangkung itu meninggal, jadi saya bilang saya ada maksud saya sebenarnya untuk mempersembahkan naskah itu kepada Nek Pangkung, tetapi akhirnya saya batalkan, saya tidak jadi tulis. Waktu kami diskusi di kantor Sinode, yang ngepimpin itu waktu pendeta Sepelhagis dan pembahas. Saya memang minta ke Sinode supaya ada pembahas dari kantor Sinode. Ditunjuk pendeta Pesolon, rupanya dia guru sejarah di sejarah gereja. Kami diskusi di kantor Sinode itu ya sekitar lebih 10 orang, tapi tidak begitu tertib karena keluar masuk. Dan saya mesti sebut seksi konsumsi waktu itu termasuk Malak. Saya tanya waktu itu berapa biayanya, tapi Malak mengatakan jangan bayar, tidak usah bayar.
Begitulah, jadi tidak tahu apakah fasilitas gereja atau tanggungannya malah, saya tidak tahu. Tapi, nah dalam percakapan itu sebagai pembahas Pendeta Pesolon itu menulis naskah cukup panjang. Iknya yang waktu itu kurang membahas atau mendalami perkembangan gereja. Ya itu betul, karena memang juga saya sengaja untuk tidak terlalu masuk masalah-masalah dasar-dasar gereja. Ya karena saya tahu bahwa kita awam, siapa yang kompeten membahas itu ya, teolog-teolog. Saya bermaksud untuk menulis naskah terakhir setelah diskusi terakhir itu untuk melampirkan pembahasan dari pejabat sinode gereja Toraja, Pak Solon itu. Tetapi karena situasi tertunda-tunda, lantas tiba-tiba itu tadi saya katakan yang Pangku meninggal. Nah waktu itu lebih perhatian untuk acara menguburkan panggung. Kemudian naskah pembahasan dari Pendeta Pesolon itu akhirnya boleh dikatakan hilang karena kami pindah dari rumah itu ke sini. Nah, buku-buku itu dari lemari waktu dipindahkan belum semuanya dikembalikan ke lemari, belum teratur kembali, maka hilang naskahnya Pesolon itu. Tapi ada pernah Gusin mengatakan ada naskah terikut, jangan-jangan itu sebab nanti Pendeta Pesolon bilang kita sengaja bilang. Saya kira hampir tidak ada catatan yang berarti. Mungkin karena tidak semua punya naskah. Ya seperti Ondo oleh dikatakan, dia ikut diskusi di Jakarta, ikut di sinode, tapi saya kira tidak banyak lagi yang boleh diingat. Ya, itu sebabnya dalam bagian A dan bagian B tulisan itu lebih banyak perkembangan sejarah Toraja, baik yang dalam bentuk lisan maupun yang ada sedikit tulisan. Lama ditulis di buku, mulai tahun memang merekam perkembangan sosial keagamaan untuk periode dua dasawarsa tahun 50-an, tahun 60-an. Saya mencoba rekonstruksi tentang pergolakan sosial dalam arti masuknya administrasi modern dan termasuk gereja ke Tanah Toraja dan pengaruhnya dalam keadaan bahwa Toraja waktu itu masih dominan Aluk-Todolo, bahkan di Randapatu walaupun beberapa orang tahun 30-an sudah sekolah sampai 6 tahun, tetapi belum ada yang terpengaruh khususnya agama Kristen. Metode yang saya pakai itu campur-campur. Yang banyak itu boleh dikatakan yang biasa disebut orang metode partisipatif. Artinya memang saya terlibat sebagai warga walaupun waktu itu masih anak-anak, tetapi saya mengikuti proses
suasana itu tentang perubahan di Randam Batu, termasuk masuknya agama Kristen. Dan saya juga coba untuk lihat perubahan yang pelan-pelan itu terjadi, berhubung termasuknya administrasi pemerintahan modern, termasuk gereja. Ya, pernah ada Pak Patanduk, Pungkalita di Tambunan, itu Pengomasari itu ada anunya, ada catatannya, sampai buku baptisannya ada dari yang Tepau, itu dari Titus, dengar itu ada beberapa orang yang termasuk pendeta payung, kecuali Nenek Kalebu, lampiran di belakang beberapa naskah khotbah Nenek Kalebu, dan ada lagi seorang murid di Lato. Saya maksudnya sebenarnya secara ajaran yang meletakkan dasar kerajaan Tembatu Nenek Kalebu ya. 6 tahun pertama, 6 tahun di muka awal pelayan resmi gereja Toraja Nenek Kalebu. Saya pernah pergi ke Namalam Pasule, dan karena dia doa apa berarti dia keselam itu. Dia dulu pernah sekolah teologi di Tepau, tapi dia drop out. Nah, tapi ada anaknya yang lebih tua dari itu, Insinyur Kalebu itu. Tapi saya kenal lama, kenal baik, tapi dia tidak di sini, dia kerja di waktu itu. Yang saya ketemu itu yang perempuan itu, anaknya itu. Di situ dia punya. Saya dapat dari dia. Sebab dokumen Nenek Kalebu lama, sejak dia ada diangkat guru dalam bertugas, itu menurut anaknya itu hangus, semua dibakar di Betuan. Gelang bola. Jadi Nenek Kalebu ini mengadin tua-tua luna. Budak mana dia juga. Sampai di salat sama pariwan lah. Tuna gurunjul temen baik salat lah. Sedekam pariwan. Jadi rumahnya habis dibakar. Dan jadi dengan termasuk dengan dokumen-dokumennya. Ya mirip anu teh. Itu dokumen Nenek Kalebu yang saya lihat itu. Dia merah. Anggui merah ketuan nadi anu. Nadi Garambang untuk rupanya untuk menjadi dasar supaya untuk bayar gajinya gitu loh. Tak apa itu dokumen asli. Tahun 60-an, kalau tahun 70-an itu baru yang Bisret itu. Bisret pengganti. Titus, karena dia pernah pendeta Tepau, dia tahu itu daftar orang yang pernah dibaptis dan di mana yang pernah menjadi warga di Tepau. Yang saya tulis ini bukan Luliampare. Saya bermaksud untuk menemukan data baik tertulis maupun data lisan dari orang yang makanya banyak catatan kaki di buku itu, fakta-fakta dan ya termasuk juga mimpi-mimpi masyarakat di mana kita hidup.